Yo halo, kali ini ada Gamebox 8K, sebuah konsol game berbentuk stick yang lebih hemat tapi lebih komplit dari sebelumnya. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit game stick-nya, ditaruh dulu. Terus ada controller atau gamepad, dapat 2 ya. Abis itu ada remote dan USB dongle. Ada kabel power USB-A to micro USB. Dapat HDMI extender, ada infrared receiver, dan kertas user manualnya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Gamebox 8K. Lanjut cek unitnya. Oh iya, Gamebox 8K ini saya beli lewat toko Pak Edi. Harganya itu 475.000. Oke, untuk bentuknya kayak gini, kelihatannya lebih rame gitu ya. Di sini ada tulisan Geotech 8K TV dan Game Stick. Terus ada logonya yang timbul. Terus di sini ada colokan HDMI-nya. Di sini ada lubang USB-A. Di sisinya ada lubang infrared receiver, lampu indikator, lubang micro USB power. Ada slot micro SD, ini udah dapet micro SD dari sananya, berkapasitas 64 GB, dan udah berisi banyak game. Terus di bagian sini juga ada tulisan M98 Game. Secara tampilan fisiknya, ini lebih ke gaming ya, banyak lekukan, dan motif lubang-lubang gitu. Terus bahannya ini plastik berfinishing doff, dan ini agak transparan ya, jadi bisa kelihatan tuh komponen di dalamnya. Kalau untuk ukurannya, ini masih termasuk kecil, seperti kebanyakan TV atau game stick lain. Oke, lanjut dicolok-colok. Jadi pertama, colokin untuk gamepadnya, pakai USB dongle ini ke game stick. Terus kabel powernya ini bisa dicolok ke listrik pakai adaptor atau charger yang buat handphone, minimal 5 volt 2 ampere. Oh iya, kalau misalnya mau pakai remote, harus colokin infrared receiver ini. Tapi saya rasa pakai gamepad aja udah cukup sih buat mengoperasikannya. Lagian percuma juga, di remote-nya ini nggak ada mikrofon buat Google Assistant atau voice typing. Ya, kecuali pengen ala-ala TV gitu. Udah, ini bisa langsung dicolok ke lubang HDMI yang ada di TV atau monitor. Kalau misalnya nggak bisa dicolok karena mentok ke tembok, bisa pakai HDMI extender ini ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Gamebox 8K. Di sini udah ada beberapa shortcut menu, dan yang paling gede memang fitur utamanya, yaitu game. Nah, untuk gamenya dibagi 14 kategori konsol. Ada MEM, chip PS1, PS1, PSP, Game Boy, Nintendo 64, Sega, dan lain-lain. Terus di dalamnya juga udah ada banyak banget game dari setiap kategorinya. Dan nanti dicoba juga ya, apakah masih bisa untuk ditambah game lainnya, atau bahkan nambah kategori konsolnya. Tapi sebelum itu, karena ini udah ada gamenya, jadi langsung aja gas main game.
Oke, dari beberapa game yang udah saya coba, itu ternyata punya performa yang beda. Kalau untuk game PS1, Game Boy, Sega, Nintendo 64, Neo Geo, pokoknya yang setara atau di bawah itu, saya rasa masih aman-aman aja, lancar buat dimainin. Tapi kalau untuk game PSP, itu memang ada beberapa game yang kerasa frame drop atau nge-lag, bahkan ada yang macet-macet. Jadi untuk PSP ini masih tergantung gamenya juga. Ada yang emang masih tergolong lancar, ada juga yang kurang. Nah, di sini nggak ada keterangan lebih lengkap tentang emulator yang dipakai untuk menjalankan gamenya. Yang jelas, untuk masing-masing kategori konsol itu emulatornya beda. Saya cek misalnya untuk PSP itu namanya VPSP, terus ada VGBA, VPS1, dan sebagainya. Ntar saya coba juga ya performanya kalau pakai emulator yang lain. Untuk fitur emulatornya juga terbatas, bisa save dan load state gamenya, terus bisa mapping tombol-tombol gamepad-nya. Untuk menu ini bisa diakses pas lagi main game, dengan menekan tombol select dan start pada gamepad. Oh iya, ngomongin gamepad, secara desain ini mirip kayak DS2 wireless yang pernah saya beli, atau dari bawaan GameStick Gen 2. Tombol-tombolnya ini biasa aja, nggak begitu spesial, tapi normal semua, nggak ada masalah. Getarnya itu nggak ada, terus dia pakai baterai AAA 2 buah, dan saya rasa delaynya cukup minim. Ya masih lumayan lah, apalagi dikasih 2 nih. Jadi bisa main multiplayer ya untuk game yang mendukung. Nah, yang sering jadi pertanyaan, kalau gamepadnya ini rusak, bisa diganti nggak dengan yang lain? Ya masih bisa, tinggal beli aja gamepad lain, bisa yang pakai kabel USB, atau sama kayak gini, wireless pakai USB dongle. Tapi kalau gamepad wireless Bluetooth itu nggak bisa, soalnya GameStick ini nggak ada Bluetooth-nya. Sayang banget ya, padahal OS-nya itu udah Android. Bakalan enak kan kalau ada Bluetooth. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau GameStick ini sebenarnya pakai sistem operasi Android. Jadinya bisa semacam TV box gitu loh. Untuk speknya, dia pakai CPU Allwinner H313, quad-core 1,3 GHz, jalan di mode 32 bit. RAM-nya 2 GB, internalnya 16 GB, GPU-nya Mali G31, dan pakai OS Android 10. By the way, secara tampilannya ini mirip-mirip kayak TV stick yang sebelumnya saya bahas ya. Enaknya, karena ini Android, jadi bisa menikmati beberapa aplikasi Android yang bisa di-download dari Play Store yang modelnya memang untuk Android TV. Atau bisa juga ya, install aplikasinya melalui file APK. Jadi GameStick ini juga bisa buat mengubah TV yang biasa menjadi Smart TV. Contohnya buat streaming video atau nonton TV digital lewat internet, buat browsing, terus bisa juga buat mainin beberapa game Android, khususnya yang memang support pakai gamepad ya maininnya. Kalau yang cuma pakai touchscreen itu susah. Ya, untuk game Android ini memang bisa dimainin, tapi sekali lagi saya bilang ini terbatas. Karena dari mulai kontrol sampai kompatibilitas sistemnya ini kurang baik menurut saya. Soalnya beberapa game yang mau saya mainin itu ada yang crash, walau nggak semua ya. Jadi perlu diingat, nggak semua aplikasi Android kompatibel bisa diinstal atau dijalankan. Kadang ada juga yang perlu diupdate, dan update-nya itu manual dengan install file APK-nya. Nah, untuk emulator yang udah saya bahas tadi, kalau misalnya nggak puas, bisa diganti pakai RetroArch untuk game retro yang ringan, macam Sega, NES, Game Boy, dan sejenisnya. Itu kalau mau lebih banyak fiturnya. Saya juga coba nih emulator yang lain, misalnya buat PSP, pakai PPSSPP, dan hasilnya ternyata bisa lebih lancar, karena bisa lebih dimaksimalkan dengan mengubah settingannya. Walau tetap aja sih kalau gamenya itu berat, ya nggak lancar, itu emang keterbatasan dari spesifikasinya. Selain itu, bisa juga nambahin konsol yang lain, yang nggak ada di bawaan. Misalnya main game Nintendo DS pakai emulator Joystick, yang masih lumayan lancar ya.
Kalau untuk emulator yang kategorinya berat, macam Atari SX2 buat PS2, Dolphin buat Nintendo Wii atau GameCube, Skyline buat Switch, itu udah pasti nggak bisa ya. Soalnya sistem di Gamebox 8K ini pakai 32 bit, sedangkan emulator yang disebutkan tadi perlu 64 bit. Oh iya, untuk game bawaan yang ada di microSD ini, saya coba cek ke PC pakai card reader. Untuk microSD ini, sisanya sekitar 4 GB. Di dalamnya ada beberapa folder, tapi kalau untuk game emulator, itu cari aja yang depannya V. Contohnya VGBA, buat kategori Game Boy Advance. Terus masuk ke folder ROM untuk lihat file gamenya. Kalau mau nambah game, ya di folder ROM ini, tapi sesuai dengan kategori konsolnya. Kalau PSP, ya di dalam folder ROM yang ada di VPSP. Tinggal copy paste aja file ROM gamenya. Saran saya, silahkan backup dulu semua data-data yang ada di dalam microSD ini. Soalnya banyak kejadian microSD bawaannya itu cepet rusak ya. Kan ribet tuh kalau harus cari file-file game yang segitu banyaknya. Kelebihan Gamebox 8K dibandingkan beberapa game atau TV stick yang udah saya bahas, ini tuh kayak gabungan dari keduanya. Dia udah dikasih banyak game, dapat 2 gamepad, sistemnya pakai Android, ada slot microSD juga, harganya lebih terjangkau, dan secara performa main game emulatornya itu menurut saya nggak begitu jauh. Jadi Gamebox 8K ini bisa jadi alternatif yang fiturnya bisa lebih banyak, lebih fleksibel, udah paket lengkap, bisa tinggal main, bisa bikin TV jadi smart juga, dan harganya lebih hemat. Tapi dalam pemakaiannya, saya rasa lebih dikhususkan buat main game konsol retro aja, karena speknya masih terbatas, terus nggak bisa ngandelin layanan after sale juga kalau nanti kenapa-kenapa. Oke, jadi itulah GameStick Gamebox 8K. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.